Selamat datang di Fokus Missionaries. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam kisah misionaris. Kali ini kita akan belajar dari kisah seorang misionaris yang bernama William Cameron Townsend. Ia adalah pendiri organisasi Wycliffe Bible Translator, Summer Institute of Linguistics, Jungle Aviation and Radio Service. Ia adalah seorang individu yang paling memberi pengaruh besar dalam gebrakan penerjemahan Alkitab pada abad ke-20. Billy Graham menyebutnya sebagai the greatest missionary of our time. Dan pada saat kematiannya pada tahun 1982, Ralph Winter dari United States Center of World Mission menempatkannya sebagai salah seorang misionaris yang paling menonjol selama 2 abad terakhir ini, sejajar dengan William Carey dan Hudson Taylor. Cameron adalah seorang pribadi yang berkeyakinan tinggi dan memiliki sifat kepemimpinan yang tegas. Ketegasan itu seringkali mengakibatkan terjadinya kontroversi. Ia lahir di California pada tahun 1896. Pada waktu masih muda, ia hidup dalam kemiskinan. Ia dibesarkan dalam lingkungan gereja Presbyterian. Kemudian ia kuliah di Occidental College, sebuah sekolah Presbyterian di Los Angeles. Memasuki tahun kedua kuliahnya, ia bergabung dalam Student Volunteer Movement. Pada masa kuliahnya, The Bible House of Los Angeles membutuhkan salesman Alkitab untuk wilayah Amerika Latin dan ia merasa tertarik. Ia melamar pekerjaan itu dan diterima. Kemudian ia ditugaskan di wilayah Guatemala. Ia berangkat pada bulan Agustus 1917 bersama dengan seorang temannya. Menjual Alkitab di Amerika Tengah, di mana Alkitab sangat sulit diperoleh, secara sekilas tampak seperti melakukan pelayanan yang menjanjikan. Namun akhirnya Cameron menyadari bahwa usahanya itu ternyata sia-sia saja. Wilayah kerjanya kebanyakan di daerah-daerah pinggiran yang dihuni oleh sekitar 2.000 orang suku Chachiquel Indian. Bahkan kelompok orang Indian itu sama sekali belum memiliki bahasa tulis. Saat Cameron melakukan perjalanannya di daerah-daerah tersebut, dia mulai terbiasa mendengarkan bahasa tutur yang dipakai orang-orang Indian itu. Cameron merasa terbeban dengan keadaan mereka. Suatu hari, salah seorang dari orang Indian itu berkata kepadanya, "Jika Allah yang kau sembah benar-benar pintar, mengapa dia tidak mau mempelajari bahasa kami?" Ia tertantang dengan pertanyaan itu, dan selanjutnya ia mendedikasikan 13 tahun hidupnya untuk tinggal bersama dengan suku primitif tersebut. Tujuannya untuk mempelajari bahasa yang mereka gunakan, menyalinnya dalam bentuk tulisan, dan akhirnya yang paling penting adalah menerjemahkan Alkitab dalam bahasa-bahasa tersebut. Setelah bekerja keras selama 10 tahun, akhirnya pada tahun 1929, Cameron berhasil menyelesaikan terjemahan Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Chachiquel Indian. Penerjemahan tersebut memantapkan keyakinan Cameron akan pentingnya proyek penerjemahan Alkitab. Cam berkeinginan untuk terus menerjemahkan Alkitab bagi suku-suku yang belum memiliki bahasa tulis. Namun, Central American Mission menyatakan bahwa sudah menjadi tugas Cameron bahwa ia harus tetap tinggal di wilayah Indian dan memelihara pertumbuhan iman mereka. Karena perbedaan pendapat tersebut, akhirnya Cameron mengundurkan diri. Pada tahun 1934, bersama dengan L. Lecters mendirikan Cameron Wycliffe di Arkansas. Itu menjadi cikal bakal dari Summer Institute of Linguistics, atau yang disebut dengan SIL. Kedua orang tersebut memberi perhatian khusus tentang pelatihan linguistik bagi para penerjemah Alkitab. Meskipun tidak terlibat secara langsung sebagai organisasi misi, namun SIL memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi kemajuan dunia penginjilan. Meskipun SIL memegang peran penting dalam proyek penerjemahan Alkitab, namun bentuknya sebagai organisasi sekuler, dengan tujuan agar dapat menjalin hubungan-hubungan yang baik dengan pemerintah asing. Wycliffe Bible Translator namanya diambil dari John Wycliffe, penerjemah Alkitab pada abad ke-14 yang dikenal sebagai The Morning Star of the Reformation. Bersama dengan istrinya Eleni, ia melakukan pelayanan di Peru selama 17 tahun,
tempat di mana keempat putranya dilahirkan. Mereka terus melanjutkan pelayanan dan merintis pelayanan di Kolombia. Meskipun Cameron dikenal sebagai seorang misionaris yang besar, namun dia tetap menganggap dirinya sebagai seorang penerjemah Alkitab. Sesudah melayani selama 50 tahun, saat di mana kebanyakan orang mulai memikirkan tentang pensiun, Cameron mempersiapkan diri untuk pergi melayani bersama Elaine ke Uni Soviet di wilayah Kaukasus. Di wilayah Kaukasus ia belajar ada sekitar 100 bahasa tutur, sebagian besar belum ada terjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa tersebut. Kemudian, Cameron memutuskan untuk melibatkan diri mulai dari awal dalam proyek penerjemahan Alkitab untuk wilayah Kaukasus. Pada umur 72 tahun, Cameron bersama Elaine mempelajari bahasa Rusia selama beberapa jam setiap harinya. Setelah persiapan awal itu selesai dilakukan, mereka berangkat ke Kaukasus. Dalam seluruh kehidupannya ada satu filosofi yang memotivasi Cameron dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Alkitab. Ia berkata, misionaris terhebat adalah Alkitab dalam bahasa ibu, yaitu bahasa yang dipahami penduduk setempat. Filosofi inilah yang menjadikan organisasi ini terus berkembang sampai pada saat ini. Sampai di sini dulu kawan-kawan kisah misionaris kali ini. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberikan inspirasi baru. Terima kasih.